Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Hari ini kita sudah bersama dengan owner dari Rumah Makan Budul dan juga supermarket Delta, serta toko-toko yang ada di sekitarnya. Tempat di samping kampus utama IAIN Surakarta. Bersama dengan Bapak siapa? Yudi. Bapak Yudi. Bapak Yudi ini selain owner juga manajer ya Pak? Yang Ya, mengatur jalannya usaha di iya di uh, sini. berbagai macam bisnis yang ada di sini. Nah Pak, sebelum kita bertanya lebih dalam, pertama-tama kita pengen tahu bagaimana sih sejarahnya gitu. Bagaimana awal mula rumah makan beserta toko-toko ini dibentuk? Awalnya karena saya pensiun dini dari pekerjaan saya sebelumnya, terus saya mencari pekerjaan baru yang sesuai dengan saya itu apa waktu itu. Nah, dulu pengen nerusin jadi dosen, kayak istri saya kayaknya nggak mendukung. Mau sekolah lagi, belum ada dukungan. Terus akhirnya saya punya tanah di sini, terus eh, apa ya saya berpikir ya kita membangun usaha di sini gitu. Ya, jadi saya bangun di sini dari awal sampai sampai bangunannya jadi. Saya berpikir kalau karena ini kampus ya ini perkembangannya sangat bagus. Dulu waktu saya beli tanah itu kan masih sepi gitu ya. Masih stain atau Masih sudah ya? stain. Masih stain terus belum ada perkembangan. Nah, setelah perkembangannya itu bagus sekitar tahun 2016 itu kan sudah banyak gedung-gedung yang dibangun. Terus saya berhenti dari pekerjaan saya, terus saya memutuskan untuk buka usaha di sini. Langsung rumah makan dan warung-warung ini atau step by step? Langsung, maksudnya bangunnya langsung saya bangun seperti ini. Warungnya saya buka dulu Agustus 2017, Juli 2017, pertengahan Juli 2017, kemudian tokonya buka Agustus 2017. Ya, hampir bersamaan, selang 1 bulan. Nah, dengan usaha yang ada beberapa sudah berdiri ini, bagaimana cara Bapak untuk mengontrol keuangan dan pemasaran strateginya itu seperti apa? Kalau untuk mengontrol keuangan, saya ada sistem sendiri, ada sistem untuk mengetahui keluar masuknya uang, keluar masuknya barang. Manajemennya. Ya, saya ada. Kemudian juga saya membuat file-file sendiri seperti laporan keuangan, cash flow dan saya buat sendiri dengan Excel. Berdasarkan pengalaman saya dulu, saya pakai di sini dan ya bisa saya gunakan untuk mengontrol keuangan seperti laporan kas, laporan pengeluaran barang, laporan penerimaan barang, pembelian barang, laporan hutang, itu semua bisa dikontrol dengan sistem ini dan juga file-file yang saya buat sendiri. Yang mengontrol itu Bapak sendiri atau ada stafnya? Kalau untuk mengontrol saya sendiri, tapi ada staf admin ini Pak April ini, karena ini belum besar jadi saya masih membutuhkan sedikit orang ya. Belum seperti toko yang besar kayak Laris atau Mitra dan lain-lain. Nah, ini Pak April tugasnya untuk admin seperti pembelian barang. Nah, ini nanti Pak April setiap barang yang dibeli, setiap pemberian pembayaran hutang itu dilaporkan, dicatat dan dilaporkan ke saya. Nah, saya cek semuanya berdasarkan faktur-faktur yang ada, terus jumlah uang yang keluar, jumlah uang yang masuk. Saya cek, kalau sudah sesuai, ya saya rekonsiliasi di laporan saya. Saya masukkan di laporan saya. Lalu strategi pemasarannya bagaimana? Untuk strategi pemasarannya, sebenarnya nggak ada strategi khusus untuk pemasaran, karena lokasi
toko dan lokasi warungnya itu kan sudah dekat dengan kampus. Strategis. Ya, sudah dekat dengan kampus. Cuma kita mempertahankan kalau untuk warung itu harga dan rasanya dan pelayanan. Kalau harga, rasa, dan pelayanannya bagus, saya yakin mahasiswa atau karyawan kampus IAIN, dosen, dan lain-lain akan kembali lagi. Walaupun tidak tiap hari ke sini, karena kan mungkin bosen warung sana, kan warung banyak sekali, ya kan? Ya, paling tidak kita bisa menjaga kualitas, rasa, pelayanan, kebersihan, dan lain-lain, dan mereka bisa kembali ke sini. Gitu. Kalau untuk toko, tidak ada pemasaran khusus, cuma ini kayak kita bersaing harga. Harganya kalau bisa dibandingkan dengan minimarket yang lain seperti Indomaret atau Alfamart, tempat kita lebih murah. Jadi nggak ada yang kayak di media sosial Tidak ada. atau pamflet di jalan kayak gitu nggak ada. Tidak ada. Karena tempatnya sudah Iya, ada karena juga. lumayan. ya lumayan. Kalau untuk malah yang ada mahasiswa dulu yang seperti mbak-mbaknya ini yang waktu awal-awalnya itu juga mewawancari saya seperti ini. Kan setiap tahun itu mesti ada yang seperti ini. Nah, itu malah yang membuatkan yang di mana itu, di Google atau di mana itu. Malah saya nggak tahu. Itu ada di situ dan banyak komen-komen di situ. Ternyata ada. Itu. Oke. Kalau selanjutnya Pak, tentang bagaimana mengatur sumber daya manusia sama proses produksinya. Maksudnya sumber daya manusia itu bagaimana merekrut tenaga kerja. Ada kriterianya atau tidak? Terus bagaimana menjaga agar kinerja mereka itu tetap baik? Itu strateginya seperti apa? Untuk merekrut tenaga kerja, untuk toko dan warung beda menurut saya. Kalau toko, saya mengutamakan yang pendidikannya itu SMA, minimal SMA. Dan yang cocok itu SMA atau SMK, tempat saya itu. Kalau untuk mahasiswa kurang cocok, karena pekerjaannya kan tidak membutuhkan suatu pemikiran yang yang spesifik gitu ya, gitu. Jadi anak-anak SMK, anak-anak SMA itu lebih cocok bagi saya dan dan yang muda-muda karena mereka lebih aktif gitu. Dan untuk menjaga itu ya setiap kali saya sering mengadakan meeting kecil gitu ya. Ini kalau ada masalah ini harus penyelesaiannya seperti ini. Kalau ada kita ada masalah di toko, semuanya barang-barangnya itu ada yang kurang, tidak sesuai dengan stok yang ada di sistem, kita kasih tahu kemungkinan barang hilang atau barang tidak sesuai di stok itu karena ini. Kalau bagaimana menjadi kasir yang baik, itu caranya seperti ini. Jadi saya ada panduan sendiri gitu. Itu komunikasinya lancar gitu. Terus terbuka gitu antara karyawan dengan pemilik perusahaan itu. Iya, terbuka. Selama ini terbuka, iya Mas, terbuka enggak? Iya, biasanya kalau ada masalah apapun disampaikan ke Pak April, nanti Pak April menyampaikan ke saya, kemudian kita mengadakan meeting bersama. Ya memang kadang-kadang ada karyawan yang karakternya kan beda-beda. Ada yang baik, ada yang tidak baik, ada yang temperamental, ada yang enggak temperamental. Jadi kita harus tahu bagaimana memperlakukan setiap karyawan itu sesuai dengan karakternya. Ya itu. Kalau proses produksinya Pak, baik yang di rumah makan sama yang di sini, maksudnya bagaimana memperoleh barang itu? Kalau toko kita membeli barang dari para subdistributor. Jadi para distributor atau salesman datang ke sini menawarkan barang. Kemudian kalau cocok dengan kita,
barangnya yang dibutuhkan kita atau dibutuhkan masyarakat di sini, ya kita order dulu, nanti selang 1 hari 2 hari barangnya datang. Nah, barang datang kita cek satu persatu, barangnya yang datang yang sesuai dengan faktur apa tidak, kemudian sesuai, kemudian kita input di sistem. Nah, itu kemudian kita tentukan harga jualnya berapa, kita harga belinya berapa, kemudian gimana kita menentukan harga jualnya, kemudian kita jual di toko. Nah, kalau untuk warung itu beda. Warung itu kan memproduksi dari barang yang mentah menjadi barang yang siap jual, matang ya. Itu ya kalau warung istilahnya cuma beli di pasar, bahan bakunya kemudian diolah. Nah, yang mengolah itu ya yang bisa masak gitu, kriterianya ada sih. Kebetulan yang ngawasi yang di belakang untuk yang masak dan lain-lain adalah ibu saya, makanya warungnya itu warung Budul, itu warungnya namanya bapak saya kan Bapak Abdul Kolil, kemudian ibu saya ya Budul gitu. Apalagi Kemudian bagaimana cara Bapak itu untuk menjalankan usaha ini di antara pesaing, kan banyak toko-toko di sana, bagaimana Bapak bisa menjalankan usaha ini dengan banyak pesaing di luar? Yaitu kita tetap menjaga ini pelayanan kita itu yang utama itu harga itu jangan sampai kita lebih mahal dari toko-toko sekitar, paling tidak sama gitu. Sama dengan toko-toko yang lain, kalau lebih murah juga bagus, ya kita mempertahankan harga itu, kemudian kebersihan toko, pelayanan, keramahan karyawan itu diutamakan seperti itu. Jadi kalau karyawannya nggak ramah, itu pasti ada komplain, dan komplain itu mesti disampaikan ke saya. Sering itu kalau dulu ada karyawan yang temperamental, yang gampang tersinggung, itu memang ada dulu, tapi sekarang sudah keluar. Banyak komplain-komplain dari pelanggan, Pak ini kok anaknya yang di kasir galak, atau ini, oh ya nanti saya kasih tahu. Nah, karena sering dikasih tahu, akhirnya mengundurkan diri. Ya. Itu terbukanya nggak cuma sama karyawan, tapi juga sama konsumen. Ya, konsumen karena itu nggak tahu bisa mungkin ada yang ngasih tahu nomor saya, tahu nomor saya ada, Pak ini gitu. Dulu memang ada salah satu karyawan yang kurang ramah, gampang emosi, memang ada dulu. Tapi sekarang sudah ada. Dulu itu setiap seminggu sekali mesti ada. Nah, itu ada komplain gitu. Bahkan ketika bertengkar di toko, kalau malam kan agak sibuk, saya sudah pulang gitu kan. Malam kasirnya marah, kasirnya bertengkar, itu ada yang ini lapor ke saya. Itu bukan karyawan saya yang lapor, tapi customer-nya. Iya, itu. Terus sekarang kita masuk ke yang tentang resiko perusahaan, resiko atau akibat buruk yang ditimbulkan dari suatu kegiatan gitu Pak. Resiko apa yang dihadapi oleh rumah makan Budul terus warung Delta ini sebelum dan sesudah pandemi? Kalau sebelum pandemi, waktu masa normal itu resikonya seperti apa? Kalau ditambah pandemi ini jadi bagaimana gitu? Kalau ya sebelum pandemi itu resikonya kita regulasi pemerintah yang tidak sesuai, mungkin tahu keadaan alam atau bagaimana. Enggak, itu kalau sebelum itu saya merasakan resikonya malah ini kayak dulu itu masalah parkir itu resiko. Dulu kan ada masalah parkir yang sama harus ada petugas dari luar. Ya, itu kan semua pedagang di situ nggak setuju. Jadi itu karena pedagang-pedagang di sini semua itu penjualannya langsung drop.
Gara-gara parkir. gara-gara parkir malah. Mereka mau mengatur ketertiban tapi penjualannya itu langsung turun karena mahasiswanya nggak mau beli, Iya, nggak mau nggak mau diparkir, iya. Kayak fotokopinya jadi sepi, fotokopi Rp1.000 diparkir Rp2.000, jadi banyak sekali yang komplain hal-hal itu, yaitu itu apa tantangannya waktu itu. Kemudian tantangan yang lain itu ya pesaing tadi mungkin. pesaing-pesaing kita apa di di pedagang-pedagang itu kita sudah ada perkumpulan. Jadi kita apa malah saling saling membantu. Support. Iya, saling membantu. Kita tidak saling persaingan yang buruk tidak. Kita malah saling membantu kayak situasi nanti kembali lagi ya. Kalau situasi pandemi seperti ini ada bantuan seperti ini, ayo kita bareng-bareng. Mungkin bisa untuk apa modal kerja kita semua itu kayak gitu. Jadi ada informasi apapun kita sampaikan kepada pedagang-pedagang di sini supaya kita apa bisa mengatasi ini. Oh, Ya, ada kelompoknya. ada. Semua atau cuma nggak tempat aja? Oh, yang malah kita yang mengutamakan yang tidak punya tempat, yang pedagang-pedagang kecil kayak Iya, cilok, cilok. yang apa bakso, goreng dan lain-lain itu ikut perkumpulan di sini. Ya, itu malah kita sering apa, ayo ini ada bantuan ini karena bantuan selama pandemi ini kan harus diurus sendiri, jadi kita cuma ngoyak-ngoyak ini ada ini ngasih informasi seperti itu. Nah, kalau tantangan selama pandemi ini banyak sekali, Mbak. Karena pertengahan Maret itu kan itu dimulainya apa eh, gini lockdown atau apa ya dimulainya pembatasan ya kan. Nah itu pertengahan Maret Wali Kota Surakarta itu menyatakan kondisi luar biasa Solo, kemudian diikuti yang lainnya seperti Sukoharjo, kemudian IAIN dan lain-lain. Nah di IAIN ini juga mengikuti anjuran dari pemerintah, kemudian kan ditutup, ya nggak ada kegiatan sama sekali. Pemerintah pusat juga semua masyarakat Indonesia harus diam di rumah, tidak boleh keluar. Nah itu efeknya sangat terasa semua pedagang di sini. Itu pendapatannya langsung drop, langsung nggak ada pendapatan. Karena memang tidak ada yang keluar, orang tidak boleh keluar. Kan kampus mahasiswa kan nggak boleh juga toh, nggak boleh waktu itu nggak boleh ke kampus, ya kan? Kalau ke kampus harus ada alasan tertentu. Terus karyawannya juga masuknya cuma seminggu sekali karena piket dan lain-lain. Dulu seperti itu. Nah itu efeknya sangat besar sama pedagang-pedagang di sini. Bahkan banyak yang tutup. Itu selama. Mereka mengontrak ya Pak, tempatnya juga bukan tempat sendiri. Iya, ada yang mengontrak. Ya, karena penjualan itu kan harus ada pembeli. Ya, ini orang pembeli nih. Oh, pembelinya itu di rumah semua. Ya kan, benar-benar itu tidak cuma di sini semuanya. Di UMS, di UNS, di jalan pinggir jalan jalan Slamet Riyadi yang sebelah sini itu juga sama, kondisinya sama semua. Untuk mengatasi ini kita pedagang-pedagang untuk mengurangi kerugian itu ada yang tutup sementara. Ya tutup sementara bukan berarti cuma daripada buka tapi malah rugi, itu tutup sementara. Kemudian warung saya juga tutup sementara dari caranya kayak karyawan dikasih tahu sementara kita tutup, nanti kalau pas ada kegiatan kondisi sudah agak normal